bersama saya di CNN Indonesia Layar Demokrasi. Kali ini saya kembali dengan berita dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat sedang mengikuti lomba esai nasional yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga. Kali ini dia berkesempatan untuk mempresentasikan esainya di CNN Indonesia Layar Demokrasi. Baik, langsung saya hubungkan ke Mbak Agnia di Kalimantan Selatan. Mbak Agnia, bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Bisa. Oke, baik Mbak Agnia. Sekarang bisa langsung dimulai presentasinya. Ya, saya akan mulai. Oke, baik. Pemirsa, saya alihkan langsung ke Kalimantan Selatan oleh Mbak Agnia Alfa-Busori dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Ya, terima Mbak Agnia, kasih. silakan. Iya, Mbak. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Alfa-Busori, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, angkatan tahun 2019. Di sini saya mengikuti kompetisi esai nasional yang diadakan oleh KPK UIN Sunan Kalijaga dalam rangka memperingati Disnatalis mereka yang ke-8. Dengan mengikuti lomba ini, saya harap saya dapat mengembangkan kreativitas saya dan kemampuan saya dalam menulis esai, dan juga saya harap saya mendapatkan banyak pengalaman. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dewan juri yang terhormat dan juga panitia penyelenggara yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan esai saya. Baiklah, esai saya yang berjudul RUU Mahkamah Konstitusi disahkan, kepercayaan masyarakat ditumbangkan, memiliki latar belakang dan tujuan sebagai berikut. Karena disahkannya RUU MK yang mengandung dan menuai banyak kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, saya harap para pembaca dapat mengetahui kronologi kejadian, dapat mengetahui pendapat-pendapat dari berbagai pihak, dan para pembaca dapat mengambil kesimpulan dan opininya tersendiri terkait masalah ini. Baik, dalam penulisan esai ini saya mengambil 5 rumusan masalah. Yang pertama, karena disahkannya RUU MK menuai banyak kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak. Yang kedua adalah proses disahkannya RUU MK ini dinilai sangat singkat. Yang ketiga, ada 5 buah poin penting dalam RUU MK ini yang dinilai bermasalah. Yang keempat, masyarakat mencurigai adanya barter politik di balik pengesahan RUU MK. Dan yang terakhir adalah citra Mahkamah Konstitusi yang dinilai tercoreng. Saya lanjutkan ke kronologinya. Pada tanggal 25 Agustus 2020, penyerahan DIM dilakukan. Dan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 29 Agustus tahun 2020, diadakan rapat panitia kerja untuk pembahasan DIM. Dan akhirnya, pada tanggal 1 September 2020, RUU MK resmi disahkan. Menurut Viola Reininda, pengesahan RUU MK ini dinilai bermasalah dalam segi prosedural, dan juga materi dan muatan dalam RUU MK ini dinilai tidak substantif karena hanya menekankan pada permasalahan masa jabatan Hakim Konstitusi. Berikut ini adalah 5 poin yang bermasalah dalam RUU MK. Yang pertama adalah perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun. Yang kedua, perubahan syarat usia minimal Hakim Konstitusi menjadi 55 tahun. Yang ketiga, perubahan syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. Yang keempat, ditambahkannya unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah pengaturan penentuan umur atau usia Hakim Konstitusi yang ditambah menjadi 15 tahun atau hingga umur 70 tahun. Sampai sini, kita menarik kesimpulan bahwa 5 poin ini adalah masalah utama dari disahkannya RUU MK yang menuai kecaman dan kontroversi dari berbagai pihak. Berikut adalah pendapat publik mengenai disahkannya RUU MK. Yang pertama, pihak Viola Reininda menyatakan akan melayangkan gugatan untuk pengajuan RUU MK ini dari segi formil maupun material. Yang kedua, masyarakat menilai RUU MK ini hanyalah dalih bagi pemerintah untuk memberikan hadiah kepada Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi yang sedang menjabat. Yang ketiga, terlebih lagi saat ini dalam rancangan naskah akademik
akademik RUU MK ini tidak disebutkan kenapa perubahan ini harus dilakukan. Dari situ timbul opini-opini masyarakat yang menyatakan bahwa ada sesuatu di balik pengesahan RUU MK ini. Dan juga publik menganggap hadiah-hadiah ini yang nantinya akan ditukar atau dibarter dengan hadiah lain seperti pengesahan RUU yang saat ini sedang mengalami atau sedang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi seperti RUU KPK dan RUU Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan. Apakah itu adalah bagian dari skenario yang dibuat pemerintah? Lalu kita beralih ke citra Mahkamah Konstitusi yang sudah jelas disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 dan juga pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga hingga kini Mahkamah Konstitusi masih menjadi kepercayaan dan sandaran masyarakat dalam penegakan hukum. Maka masyarakat bingung untuk bersandar pada siapa apabila Mahkamah Konstitusi saat ini juga dicampuri kekuasaan kehakimannya. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi pada saat ini? Bagi masyarakat, para pemerhati hukum dan orang-orang yang kontra terhadap RUU MK ini, RUU ini dinilai sama sekali tidak memperkuat kekuasaan kehakiman itu, namun justru menjadi politisasi kekuasaan kehakiman. Maka benarlah dengan disahkannya RUU MK ini, kepercayaan masyarakat harus ditumbalkan. Menurut saya pribadi, disahkannya RUU MK ini memang merupakan sebuah skenario yang dibuat pemerintah. Mengapa demikian? Dapat kita lihat banyaknya kekacauan yang terjadi saat ini di Indonesia. Seperti disahkannya RUU Cipta Kerja yang menyebabkan demo di mana-mana. Padahal saat ini sedang pandemi, mungkin pemerintah menganggap jika mereka melayangkan sesuatu pada saat pandemi, masyarakat perhatiannya akan teralihkan. Namun sayangnya, masyarakat, mahasiswa-mahasiswa masih memiliki pemikiran jika pemerintah harus dibersihkan. Maka demikianlah yang terjadi apabila RUU ini disahkan. Baiklah, sekian dari saya, dan lebih jelasnya esai saya dapat dibaca lebih lanjut, dan apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sangat disayangkan pula kita tidak dapat mengadakan sesi tanya jawab dikarenakan situasi yang sedang terjadi di negeri kita saat ini. Yang dapat kita lakukan hanyalah berharap, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar dunia segera disembuhkan. Baik, saya tutup presentasi esai saya kali ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum.